Bu Ida, sini deh, saya bawain takjil buat kamu. Jangan lupa bilang makasih ya. Saya tahu kamu gak bisa makan yang kayak gini. Makasih Bu Mumun, semoga berkah ya. Ya berkah buat saya pastinya. Tapi saya tahu kamu yang jarang makan enak pasti bisa nikmatin takjil ini. Anggap aja hadiah dari saya yang suka berbagi. Wah, takjilnya banyak banget Bu Mumun. Ini dibagi-bagi ke siapa aja? Ya, buat orang-orang yang pantas aja Bu Lili, alias yang miskin-miskin itu, yang nggak bisa makan enak tiap hari, biar mereka ngerasain sedikit gimana rasanya makanan mahal. Oh, gitu ya. Tapi niatnya buat pamer apa buat kebaikan Bu Mumun? Ya jelas kebaikan, tapi nggak salah kan kasih mereka yang kurang beruntung, biar tahu gimana rasanya makanan yang berkualitas. Lihat nih, si Pak Joko lagi lewat. Pak Joko, sini ambil takjil, biar nanti pas buka nggak cuma makan sayur sama tempe doang. Wah, terima kasih Bu Mumun. Alhamdulillah, semoga rezeki Bu Mumun makin lancar. Iya, udah ambil aja. Seenggaknya hari ini kamu bisa makan yang enak, bukan makan makanan rakyat jelata yang biasa kamu makan. Bu Mumun, maaf ya, saya ngerti kalau kamu niatnya mau berbagi, tapi kalau caranya gitu rasanya nggak bener deh. Bagi-bagi takjil seharusnya buat kebaikan, bukan buat ngerasa diri lebih baik dari orang lain, apalagi buat pamer. Apa maksud kamu Bu Lili? Saya nggak pamer, saya cuma bantu orang yang nggak mampu biar mereka tahu gimana rasanya makan makanan mahal. Apa itu salah? Ih, apaan nih? Tai kambing. Maaf Bu Mumun, kambingnya nggak sengaja. Saya bersihin nanti. Ah, dasar kambing, ini bikin saya kotor di hari baik begini. Tenang Bu Mumun, anggap aja ini peringatan ya. Kadang kebaikan datang dengan ujian kecil, biar kita nggak terlalu sombong. Bu Ida, sini deh, saya bawain takjil buat kamu. Jangan lupa bilang makasih ya. Saya tahu kamu gak bisa makan yang kayak gini. Makasih Bu Mumun, semoga berkah ya. Ya berkah buat saya pastinya. Tapi saya tahu kamu yang jarang makan enak pasti bisa nikmatin takjil ini. Anggap aja hadiah dari saya yang suka berbagi. Bu Mumun, kita kebagian takjil gratis juga nggak nih? Iya ya, kalau nggak dapet gimana nih? Iya dong, kalian juga kebagian. Nih buat kamu Bu Omat, dan ini buat kamu Bu Koko. Jangan lupa bilang makasih ya. Takjilnya enak banget, gak sembarangan orang bisa makan makanan mahal kayak gini. Makasih ya Bu Mumun, semoga rezeki kamu makin lancar. Iya, makasih banyak ya. Semoga berkah buat kita semua. Iya, berkah pastinya, asal kalian doain saya terus aja. Wah, tiap hari Bu Mumun bagi-bagi takjil ya. Banyak banget takjilnya. Iya, tapi kadang bicaranya tuh nyakitin hati. Kalau mau sedekah harusnya ikhlas, bukan malah menghina orang. Saya denger ya apa yang kalian bilang. Saya nggak hina siapa-siapa. Yang penting saya ini berbagi. Kalian aja yang nggak ngerti cara bersyukur. Takjil gratis aja udah dikasih, masih aja ngomongin di belakang. Coba pikir, siapa lagi yang bakal bagi-bagi kayak saya di komplek ini? Bu Mumun, kalau mau sedekah itu seharusnya tulus dari hati, bukan untuk dipamerin. Apa gunanya kalau sambil merendahkan orang yang menerima? Tulus enggaknya, yang penting saya udah kasih. Mau kalian nikmatin atau enggak itu urusan kalian. Saya berbagi, bukan buat dengerin ceramah. Tapi Bu Mumun, sedekah itu kan pahala yang harus nggak diiringi dengan kesombongan. Kita semua di sini sama, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jangan sok menggurui saya ya. Kalau kalian nggak suka, ya udah, saya bisa kasih takjil ini ke orang lain. Saya lebih tahu caranya menghargai. Loh, kalian kenapa? Kok mukanya asem banget kayak abis diketekin? Kita habis ketemu Bu Mumun. Dia sombong banget, bikin kesel. Gue cuma pamer, tapi bicaranya kasar. Kayak kita ini gak punya harga diri. Kamu juga dapat takjil dari Bu Mumun? Iya, tadi saya dikasih sama Bu Mumun pas di jalan. Saya pikir ya lumayan buat buka puasa. Tapi kalian kenapa sih ada masalah sama Bu Mumun? Masalahnya bukan di takjilnya Bu Omat, tapi caranya. Dia bagi-bagi bukan buat ibadah, tapi cuma buat nunjukin kalau dia lebih baik dari kita-kita. Iya, kalau kayak gitu kan rasanya nggak enak. Mending nggak usah bagi-bagi daripada sambil ngerendahin orang.
Nih Bu Ningsih, ambil takjil dari saya. Kamu pasti seneng kan dapat takjil mahal yang jarang kamu makan. Kamu kan gak bisa sering-sering makan makanan yang kayak gini. Makasih Bu Mumun, saya terima ini dengan senang hati. Tapi Bu Mumun, kamu juga harus tahu kebaikan itu bukan cuma soal harga atau kemewahan, tapi tentang niat dan hati yang tulus. Ah, sudahlah. Ngapain ngomongin soal hati segala? Yang penting kamu bisa makan enak. Itu udah cukup buat saya. Lagi pula kamu jarang bisa makan kayak gini kan? Iya kan? Benar, makanan enak itu nikmat Bu Mumun, tapi makanan mahal atau murah nggak ada bedanya kalau niatnya bukan buat kebaikan. Mungkin sekarang kamu menang dengan berbagi yang kamu anggap lebih, tapi yang dilihat Tuhan itu hati kita, bukan apa yang kita kasih. Aduh, Bu Ningsih, kamu ini terlalu serius. Udahlah, makan aja tuh takjilnya. Jangan kebanyakan ngomong soal pahala atau apa. Nikmatin aja yang ada di depan kamu. Bu, aku senang kamu semangat berbagi takjil akhir-akhir ini. Rasanya baik sekali melihat kamu peduli sama orang-orang di sekitar. Iya dong Pak, kan memang seharusnya kita berbagi. Apalagi bulan puasa, waktunya kita bikin orang lain seneng. Aku setuju, tapi Bu, aku rasa niat kita juga penting. Aku lihat kadang kamu terlalu sibuk menunjukkan apa yang kamu kasih. Padahal yang lebih penting itu keikhlasan, bukan apa yang terlihat dari luar. Maksud kamu apa Pak? Aku ini cuma bagi-bagi takjil. Aku bikin orang seneng, terus aku masih salah. Bukan salah Bu, aku cuma khawatir apa yang kamu lakukan ini bukan sekedar buat pamer atau cari perhatian. Jangan sampai kebaikanmu malah jadi bumerang karena niat yang gak tepat. Aku nggak pamer Pak, aku cuma mau nunjukin kalau aku bisa berbagi lebih dari yang lain. Bu, kebaikan itu nggak perlu ditunjukin. Kebaikan yang paling tulus seringkali nggak terlihat orang lain, dan mungkin itu yang akan lebih bikin kamu tenang. Kamu tahu nggak kemarin si Bu Mumun ngasih takjil ke Pak Joko sambil ngomong kasar, kayak yang merasa paling hebat. Katanya, nih makan yang enak, kamu nggak bisa kan makan enak kayak gini. Astaga, seharusnya kalau mau sedekah ya yang tulus dari hati, bukan sambil ngatain orang. Kita ini niatnya bantu, bukan bikin orang lain merasa rendah. Iya, dia selalu begitu. Tiap kali bagi takjil selalu ada kata-kata yang bikin hati sakit. Padahal kan berbagi itu harusnya buat kebaikan, bukan buat pamer apalagi merendahkan orang lain. Saya juga kemarin dikasih takjil sama Bu Mumun, dan seperti biasa dia ngerendahin saya. Bu Mumun emang keterlaluan. Keterlaluan banget. Orang-orang di sekitar sini ya udah pada risih sama ketingkahnya. Tapi apa ya, kita mau gimana lagi? Mungkin dia nggak sadar kalau caranya salah. Biarkan aja lah Bu Lili. Orang kayak gitu pasti suatu saat dapat balasannya. Kita nggak perlu terlalu mikirin. Yang penting kita nggak kebawa sama kebiasaan buruknya. Iya saya tahu, tapi saya berharap dia sadar sebelum terlambat. Kadang kasihan, aku juga lihat dia. Semoga ada yang bisa bukakan matanya sebelum keburukan itu kembali ke diri sendiri. Sore Bu RW, kamu lagi apa? Sore Bu Mumun, ini saya lagi ngambil buah mangga buat bikin sop buah. Bu Mumun, banyak banget takjil yang kamu siapkan. Kamu mau bagi-bagi lagi sore ini? Iya Bu, saya selalu pengen berbagi ke orang-orang biar mereka juga bisa merasakan takjil yang enak. Hati-hati Bu, jangan sampai ada yang salah sangka sama niat kamu. Kadang orang-orang gak suka sama cara kita walaupun niat kita baik. Niat saya jelas Bu RW, saya cuma pengen berbagi. Kalau ada yang gak suka, itu masalah mereka bukan saya. Kadang cara kita berbagi juga penting Bu Mumun. Orang gak cuma lihat apa yang kita kasih, tapi juga cara kita melakukannya. Bu RW, saya nggak butuh ceramah. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya nggak perlu diajarin gimana caranya berbagi. Saya cuma mengingatkan Bu, kalau kita berbagi tapi menyayat hati orang, apa masih bisa disebut kebaikan? Kamu tuh terlalu banyak mikir Bu RW. Udahlah, saya mau siap-siap bagi takjil ini. Nanti keburu maghrib. Baiklah, semoga kamu mendapatkan berkah dari apa yang kamu lakukan Bu. Saya pamit dulu. Kamu belum kapok Bu, orang-orang udah banyak yang ngomongin sikap kamu. Aku dengar mereka gak suka cara kamu bagi-bagi takjil. Biarin aja Pak, orang-orang tuh cuma iri. Mereka nggak bisa bikin takjil kayak aku, makanya ngomongin di belakang. Bu, niat baik kamu harusnya bisa bikin orang bahagia, bukan malah bikin mereka sakit hati. Aku dengar kamu ngatain Pak Joko sama Bung Ningsih kemarin. Apa itu yang kamu sebut berbagi kebaikan?
Pak, jangan ikut-ikutan mereka. Aku ini ngasih takjil biar mereka yang nggak mampu bisa ngerasain makan enak. Kalau aku ngomong begitu, ya biar mereka sadar kalau hidup tuh nggak selalu susah kalau mau usaha. Toh aku yang beli ini semua, bukan mereka. Bu, nggak ada yang salah dengan bagi-bagi takjil. Tapi kalau caranya kayak gitu, apa iya niat kamu benar-benar tulus? Jangan sampai semua kebaikan kamu sia-sia cuma karena kesombongan. Udah Pak, aku nggak peduli mereka ngomong apa. Yang penting aku udah berbagi. Urusan mereka tersinggung atau enggaknya, itu bukan urusan aku. Semoga kamu sadar, Bu. Nanti juga waktunya datang. Kebaikan harusnya nggak dicampur dengan kesombongan. Wah, asik banget ini Pak Joko. Lagi santai sambil meniup seruling ya. Nggak bosen tuh tiap hari sore di sini. Iya Pak RW, ini emang waktu terbaik buat nenangin pikiran sambil ngangon kambing-kambing. Tapi Pak RW, ini kan udah deket maghrib. Kok mau mancing sekarang? Nggak takut kelewat waktu buka puasa? Udah siap kok Pak Joko. Ini bawa bekal buat buka puasa. Gorengan ada, es teh juga ada. Jadi sambil nunggu pancingan, kita bisa buka puasa bareng di sini. Hohoho, siap Pak RW, tapi jangan lama-lama ya. Kambing-kambing saya juga udah mulai lirik-lirik, pengen pulang kayaknya. Tapi ya udah, kalau gitu saya temenin buka puasa di sini biar nggak sepi. Buka puasa di tempat seindah ini Pak Joko, rasanya beda banget. Nggak perlu mewah-mewah, asal ada es teh sama gorengan udah cukup banget. Udara sejuk, pemandangan bagus, lengkap deh. Iya Pak RW, kadang hidup gak perlu terlalu rumit, cukup nikmat yang sederhana aja, kayak buka puasa bareng gini. Yang penting ada rasa syukur. Betul Pak Joko, hidup sederhana tapi hati tetap kaya. Ini yang orang-orang kadang lupa. Mereka sibuk cari yang besar sampai lupa nikmatin hal-hal yang kecil. Ini Bu Ningsih, Bu Lili, takjil mahal buat kalian. Jangan disimpan lama-lama, jangan malu-malu. Kalau orang susah tuh nggak boleh gedein gengsi. Bu Mumun, kamu tuh baik di luar aja, tapi niatnya nggak ikhlas. Kebaikan cuma untuk pamer. Sabar aja Bu Ningsih, dia nggak akan berubah kalau belum kena batunya. Pak Ustadz, ini takjil mahal buat jamaah. Saya bawa lebih banyak kali ini biar semuanya bisa ngerasain makan enak. Aduh, tolongin saya, sakit banget. Aduh. Istighfar Bu Mumun, mungkin ini teguran dari Allah. Kebaikan harus datang dari hati yang tulus, bukan dari rasa ingin dipuji. Ayo kita bawa Bu Mumun ke rumah sakit. Kayaknya kakinya kesel yuk. Jadi setelah pemeriksaan tadi, saya bisa pastikan bahwa Bu Mumun hanya mengalami luka ringan. Tidak ada yang serius, hanya memar-memar biasa. Luka ringan Bu Dokter, tapi kenapa perbannya sampai seluruh badan kayak mumi begini? Bukannya luka ringan gak perlu diperban sebanyak ini? Maaf Pak Budi, itu tadi perawat kami memang sedikit bagaimana ya? Mungkin dia lagi gabut. Jadi dia bungkus istri bapak kayak gini. Seharusnya tidak perlu sebanyak ini, cukup di bagian yang luka saja. Bu, kamu masih bisa dengar aku kan? Aduh, coba deh kamu lihat diri kamu sekarang, pasti ketawa juga. Jangan bercanda Pak, sakit banget tahu. Udah kayak bumi gini, gimana mau bergerak? Kapan istri saya bisa pulang Dok? Bu Mumun bisa pulang besok pagi setelah kami pastikan semuanya baik-baik saja, tidak ada komplikasi serius. Tapi saya sarankan untuk istirahat total dulu selama beberapa hari di rumah. Baik, terima kasih Bu Dokter. Pak, aku nggak sabar mau pulang. Di sini nggak nyaman banget, perban ini gatel. Sabar ya Bu, besok kamu bisa pulang. Tapi kamu harus istirahat yang cukup dulu, biar cepat sembuh. Iya, aku tahu. Makasih ya Pak, udah selalu nemenin aku. Assalamualaikum Bu Mumun. Waalaikumsalam, masuk aja, pintunya nggak dikunci. Bu Mumun, kamu gimana kabarnya? Kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa Bu Lili, tapi hati saya yang sakit, rasanya sangat malu. Oh iya, sampai lupa, silakan duduk Bu Lili, Pak Joko. Bu Mumun, kamu malu kenapa? Saya baru sadar Bu Lili, selama ini saya terlalu sombong. Saya kasih takjil ke orang-orang, tapi niatnya bukan karena ikhlas. Saya coba mau pamer, dan sekarang saya dapat balasannya. Semua orang tahu siapa saya yang sebenarnya. Bu Mumun, bagus kalau kamu sudah sadar sekarang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi ingat, yang penting adalah apa yang kamu lakukan setelah ini.
Saya malu Pak Joko. Bagaimana saya bisa menatap orang-orang lagi setelah semua yang saya lakukan? Saya merasa kecil di hadapan mereka. Bu Mumun, yang penting sekarang kamu tahu kesalahanmu. Jangan ulangi lagi ya. Saya dan Bu Lili senang kamu mengakui ini. Iya, saya tahu. Saya nggak akan pernah pamer lagi. Saya benar-benar merasa malu sama diri saya sendiri. Selama ini saya cuma sibuk pamer, nggak peduli sama perasaan orang lain. Kamu masih bisa memperbaikinya, Bu Mumun. Orang-orang pasti akan mengerti kalau kamu berubah. Semua orang pernah salah, tapi yang penting adalah belajar dari kesalahan itu. Oh ya, ini saya sampai lupa. Ini saya sama Pak Joko bawa singkong dan pisang. Terima kasih Bu Lili dan Pak Joko. Singkong sama pisang ini dulu saya anggap remeh Bu Lili. Saya pikir cuma yang mahal-mahal yang penting. Sekarang saya sadar bukan soal harganya, tapi soal ketulusannya. Bu Mumun, sekarang waktunya kamu berubah. Bukan karena malu, tapi karena kamu ingin jadi orang yang lebih baik. Pak Ustadz, ini takjil dari saya. Tolong dibagikan ke semua jamaah ya. Terima kasih banyak Bu Mumun. Allah Maha melihat semua kebaikanmu. Semoga ini menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda untukmu. Akhirnya Bu Mumun sudah sadar. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, bahwa kebaikan itu bukan soal seberapa besar kita memberi, tapi seberapa ikhlas hati kita. Ya Allah, ampuni kesombonganku selama ini. Aku nggak akan ulangi lagi. Aku hanya ingin ibadah dengan ikhlas, tanpa ada niat buruk di hati. Semoga Engkau ridhoi langkahku mulai sekarang. Bu Mumun, saya senang melihat perubahan kamu. Ingat ya Bu, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yang penting kita selalu berusaha memperbaiki diri dan niat kita. Allah Maha Pengampun. Terima kasih Pak Ustadz. Saya akan berusaha lebih baik mulai sekarang.